Lanjut. Dan bercakap-cakap sesudahnya. Dan kalau setelah sholat isya, Nabi juga nggak suka ngobrol setelah sholat isya. Jadi Nabi langsung istirahat. Kenapa? Mempersiapkan diri untuk sholat malam. Lah kita tidak. Tidur setelah isya untuk mempersiapkan lihat Real Madrid atau Portugal melawan Deltras. Repot ini. Iya, kita ini dibohongin sama Piala Dunia. Ngapain lihat Piala Dunia? Ya emang lo waktunya 45 menit kali 2 kan 1 jam setengah. Dipakai baca Quran sudah 1 juz lebih, Bapak Ibu sekalian. Iya, emang waktunya. Jangan sia-siakan umur kita dengan sesuatu yang gak manfaat. Apalagi lihat aurat. Gimana lihat auratnya? Ya kan lihat paha. Lah paha laki-laki itu kan juga aurat, tersingkap pahanya, belum lagi supporter bolanya. Ya, seperti itu. Loh, ya, lupa. Apalagi lihat aurat. Gimana lihat auratnya? Ya kan lihat paha. Lah paha laki-laki itu kan juga aurat, tersingkap pahanya, belum lagi supporter bolanya. Ya, seperti itu. Loh, ya, lo Ustaz kok tahu? Diceritani. Baik, kita dengarkan. Belum poinnya nih, belum poinnya. Lanjut, teruskan. Silakan. Dan selesai sholat subuh. Nah, terus ketika seseorang telah mengenal orang yang duduk di sampingnya. Nah, sedangkan Nabi SAW membaca dalam. Stop sampai situ dulu. Bentar lagi kita lanjutkan. Jadi para sahabat itu baru mengenali siapa orang yang ada di sampingnya ketika sholat subuh saat matahari mulai, ketika suruk. Matahari sudah mulai meninggi, baru mereka tahu di sampingnya itu siapa. Kenapa? Karena nggak ada lampu, Bapak Ibu sekalian. Karena nggak ada lampu. Jadi mereka itu menunggu sampai suruk, baru mereka tahu di samping kanan kirinya ini siapa. Oh si fulan, oh si fulan. Itu karena nggak ada lampu. Lah waktu itu Nabi baca apa ketika sholat subuh? Ini bagi imam masjid, terutama Masjid Al-Ikhlas. Ayo kita dengarkan. Nabi baca apa sholat subuh? Silakan. Ulang lagi dikit. Nabi membaca. Sedangkan Nabi SAW membaca dalam sholat itu sebanyak 60 sampai 100 ayat. Loh, sholat subuh 100 ayat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Palm Spring yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, yaitu kitab Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita masih berada pada bab sunnah dalam solat. Sunnah dalam solat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sunnah dalam solat terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sunnah qauliyah, ada yang namanya sunnah fi'liyah. Di dalam solat ada dua sunnah. Sunnah qauliyah adalah berupa perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang kita lakukan di dalam solat. Sedangkan sunnah fi'liyah adalah sunnah yang kita lakukan berupa perbuatan-perbuatan di dalam solat. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, yang namanya sunnah-sunnah di dalam solat ini, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan di dalam solat, bukan termasuk bagian dari rukun solat. Sehingga bagi siapa saja yang tidak melakukannya, maka sholatnya tidak batal, sholatnya sah. Dan tidak perlu bagi orang yang meninggalkannya melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa, tidak perlu. Karena memang ini sifatnya adalah sunnah. Jika dilakukan maka tentunya dia akan menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu mengerjakan salat, maka pahala yang Allah berikan kepadanya tidak sampai 100%. Bahkan Nabi mengatakan 1/10, 1/9, 1/8, sampai Nabi mengatakan 1/2 dari pahala yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Mungkin di dalam sholatnya banyak terjadi kesalahan-kesalahan, baik kesalahan dalam kaifiyah tata cara sholat, baik itu dalam masalah bacaan, baik itu dalam masalah tumakninahnya atau kekhusyuannya, sehingga tidak bisa sempurna. Oleh karena itu maka Nabi mengajarkan sunnah-sunnah di dalam sholat untuk menutupi kekurangan, ketidaksempurnaan dari sholat tersebut. Jadi ini tentunya merupakan bagian daripada salah satu rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Di antara sunnah-sunnah di dalam sholat, kita masih berada pada sunnah qauliyah.
Sunnah-sunnah dalam sholat berupa perkataan atau ucapan. Yang sudah kita bahas, yang pertama adalah membaca doa istiftah. Membaca doa setelah takbiratul ihram. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Atau bacaan-bacaan yang lain. Yang sudah kami sampaikan beberapa versi bacaan doa istiftah pada kajian-kajian sebelumnya. Yang kedua, yang sudah kita bahas, sunnah-sunnah di dalam sholat adalah yaitu membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz. Baik itu ucapan seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau lafaz lain seperti a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim atau mungkin yang lain yang lebih lengkap. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi dan seterusnya. Ucapan ta'awudz. Artinya ketika seseorang itu sholat, dia tidak membaca ta'awudz, maka sholatnya sah. Sholatnya tidak batal. Karena ini merupakan sunnah-sunnah di dalam sholat. Pagi hari ini kita akan memasuki yang nomor 3. Sunnah-sunnah di dalam sholat yang nomor 3. Iya betul ya. Nomor 3 ya. Betul ya. Yang ketiga adalah membaca basmalah. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kalau tasmiyah, Bismillah adalah menyebut nama Allah. Cukup dengan membaca Bismillah tanpa menyertakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nabi SAW mengajarkan kita banyak sekali kesempatan-kesempatan dalam berbagai macam keadaan ucapan Bismillah, bukan basmalah. Ucapan tasmiyah, bukan basmalah. Contoh, keluar rumah itu baca tasmiyah. Bismillahi tawakkaltu alallah. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismillahi. Ketika mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Contoh lagi, ketika akan memulai tawaf dari Hajar Aswad, melambaikan tangan kita ke Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Contoh lagi, memasukkan jenazah ke makam, ke liang lahat, Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan-ucapan Bismillah, tasmiyah. Contoh lagi ketika akan berwudu, ucapan Bismillah. Contoh lagi memulai yaitu akan makan, Bismillah. Di pertengahan makan, apabila di awal makan kita belum membaca Bismillah, maka saat kita ingat di pertengahan makan, kita membaca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Oh itu Nabi ajarkan kepada kita. Seperti meruqyah, Bismillahi arkika. Dengan menyebut nama Allah, kuruqyah engkau. Ya, dan seterusnya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, yaitu yang Nabi ajarkan. Termasuk menyembelih kurban. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Baik, memakan daging impor, yaitu daging dari negeri ahlul kitab, maka cukup kita membaca Bismillah. Sebagaimana Nabi SAW ketika diberi yaitu orang-orang Yahudi potongan daging kambing, maka Nabi membaca Bismillah. Maka dikatakan oleh para sahabat, bukankah yang memberi itu adalah orang Yahudi? Ya, bukankah orang Yahudi kalau menyembelih tidak menyebut nama Allah? Ya tentunya mereka kalau menyembelih gak baca nama Allah. Maka kata Nabi, cukup bagi kita membaca Bismillah. Kata para alim ulama, gara-gara hadis ini, maka yaitu berkembang, yaitu fikihnya, hukum-hukum seputar yaitu pemberian orang-orang ahlul kitab.
atau orang-orang yang memiliki pekerjaan syubhat. Bapak Ibu kan tahu orang Yahudi itu kan pekerjaannya yaitu riba. Mereka yang menjalankan riba. Bisa jadi potongan daging kambing itu diambilkan dari uang riba. Ternyata Nabi menerimanya dan memakan potongan daging itu. Yang penting satu, dari ahlul kitab. Karena ahlul kitab ini yaitu mereka yang mendapatkan kitab samawi, kitab dari langit. Sekalipun di dalam kitabnya telah mereka banyak lakukan perubahan-perubahan. Tetapi masih ada di dalamnya yang belum mereka intervensi, belum mereka rubah. Sehingga boleh menerima dari mereka. Dan cukup bagi kita membaca bismillah. Sehingga kata para alim ulama, ketika kita diberi sesuatu oleh seseorang, jadi sikap kita kalau diberi bukan memberi. Kalau diberi, maka jangan melihat sifat, tetapi lihat zat. Selama zatnya halal, kita terima. Kita terima. Misalnya, kita diberi seseorang. Orang ini kita tahu bahwasanya pekerjaannya orang ini syubhat. Orang ini bekerja di sebuah lembaga ribawi. Jelas ini. Kita dikasih, disuguhi kopi di rumahnya, dikasih makanan. Iki dimakan apa enggak ini ya? Maka jawabannya adalah meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lihat yaitu sifat, tapi lihat zat. Selama zatnya halal, maka bismillah. Kita makan, kita minum. Tetapi bagi orang yang memberi, maka yang dilihat adalah sifat, bukan zat. Jadi bagi mereka misalnya orang-orang yang mencuri, lalu kemudian uangnya disodakohkan untuk pembangunan masjid, maka sodakohnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan Allah tidak mau menerima kecuali yang baik-baik. Nah itu. Jadi misalnya hasil judi disodakokan, gak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena yang dilihat sifat. Bagi kita si penerima, jangan lihat sifat, ya, tetapi lihat zat, ya. Dan gak usah tanya, si panjenengan itu ngasih saya makanan ini sumbernya dari mana? Anda ini dapat uang ini, nggak perlu. Ya, nggak perlu kita tanya. Cukup kita lihat ini halal atau tidak. Maka nggak apa-apa, kita terima. Ya, kecuali kalau daging itu adalah selain ahlul kitab, Bapak Ibu sekalian. Hindu, Buddha, mereka tidak memiliki kitab samawi. Kitab mereka, Weda dan Tripitaka, itu kitab buatan para dewa. Konghucu dengan Tao Te Chingnya, Majusi dengan Zen Avestanya, orang-orang kepercayaan, aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, itu juga punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, atau Darmo Gandul. Ya. Itu bukan kitab samawi, bukan. Kitab samawi, Taurat, Injil. Kalau pemberian dari mereka, bismillah. Jadi panjenengan kalau ke negeri-negeri mereka, negerinya ahlul kitab, nggak apa-apa makan potongan daging mereka, asalkan dagingnya daging halal. Yang penting kita baca bismillah. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Jepang, agama mereka itu Shinto, nyembah matahari, ini bukan ahlul kitab, ya jangan dimakan sembelian mereka. Nah terus ke sana makan apa Ustadz? Ikan, termasuk ayam betutu. Dari mana ayam betutu? Ya, Bali, orang Bali agamanya, kalau kita tahu sembelian ayam itu dari mereka, pasarnya pasar mereka, maka ya jangan dimakan. Lebih amannya makan ikan, Bapak Ibu. Karena bangkai ikan itu aja halal untuk kita makan. Baik, jadi yang kita bahas ini membaca basmalah, bukan bismillah ketika sholat. Karena membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini hukumnya sunnah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan membaca basmalah, saya akan sampaikan 6 poin terkait membaca basmalah. 6 poin.
Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama ini, ya, yang pertama ini. Menurut ulama Hanabila. Jadi menurut ulama Hanabila, Malikiyah, dan jumhur fuqaha, mereka semua berpendapat bahwasannya membaca basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bukan. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Mana dalil yang mereka pakai? Adakah dalil yang mereka jadikan dasar? Ada. Mereka memakai dalil, minta tolong dibuka Sahih Muslimnya. Kalau sudah dibuka tolong jangan ditutup karena nanti nomornya berdekatan semua. Sahih Muslim nomor 349. Dalilnya di sini. Itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 395. 349 nomor cetakan terjemahan 349. Kita tidak baca semua ya, hanya pada intinya saja, awal-awal. Silakan 349 atau 395 nomor asli dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Iya. Nabi SAW bersabda, Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun. Silakan. siapa yang tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah dalam sholat, Maka sholatnya tidak sempurna. terus, Nabi mengulangnya sampai 3 kali. siapa yang ketika sholat dia tidak membaca Ummul Quran, maka sholatnya tidak sah, batal. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun sholat, wajib. Rukun sholat. Lanjut, teruskan. Lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah, Lanjut. bagaimana kalau kami sholat mengikuti imam? Silakan. Jawabnya, Ya. bacalah perlahan-lahan. Bacalah perlahan-lahan Al-Fatihah itu. Sebenarnya ini ada teknisnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau boleh kami singgung sedikit ya. Saya potong dulu yang dibaca oleh Pak Dedi. Yaitu terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Kata para alim ulama ya, bagi kaum muslimin ini yang berpendapat bahwasannya makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah, ini mereka yang punya keyakinan bahwasannya kalau kita sholat berjamaah, makmum juga harus baca Al-Fatihah. Tetapi bagi mereka yang punya pendapat keyakinan cukup bacaannya imam itu berlaku untuk makmum, aman itu sudah. Karena ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Ini bagi mereka yang punya keyakinan karena mereka memiliki dasar-dasarnya riwayat Muslim ini, makmum juga harus baca, maka ada teknisnya Bapak Ibu. Saya ulang ya. Bagi makmum yang berkeyakinan wajib juga membaca Al-Fatihah, maka hendaknya tidak boleh membaca bersamaan dengan imam atau malah mendahului imam. Contoh, ada beberapa alternatif. 1. Jika ada sakta atau jeda, sakta itu jeda antara bacaan Al-Fatihah imam, maka saat itu makmum boleh membaca Al-Fatihah. Contoh, imamnya membaca Allahu Akbar, imamnya bacanya pelan-pelan, ada sakta, ada jeda antara ayat pertama dengan ayat kedua, makmum masuknya di tengah-tengah. Ini bagi makmum yang punya keyakinan, makmum tetap baca Fatihah. Kalau enggak, sholatnya enggak sah. Itu kalau punya keyakinan itu. Kalau makmum punya keyakinan, enggak usah ikut imam. Ada dalilnya itu. Enggak apa-apa, enggak masalah yang kayak begini. Maka cara yang pertama, mengikuti imam mendengarkan imam ketika ada jeda, dia baca. Contoh, imamnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk makmumnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di sela-selanya. Faham sampai di sini? Itu bagi makmum yang punya keyakinan wajib harus baca Fatihah. Makmum itu. Yang kedua, cara kedua, alternatif yang kedua adalah kalau imamnya nggak ada sakta, nggak ada jeda. Jika sakta atau jeda antara setelah amin dengan ayat Al-Quran itu ada, maka ketika itu makmum baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru baca makmum. Iya kan? Baca. Antara amin dengan bacaan suratnya imam. Kalau ada sakta itu jeda di situ. Yang ketiga, jika dua alternatif tersebut tidak memungkinkan, maka setelah amin makmum langsung boleh membaca Al-Fatihah ketika imam sedang baca ayat Al-Quran. Boleh. Boleh. Ya. Ini fatwa para alim ulama. Jadi ketika imam membaca misalnya ayat dalam surat Al-Quran selain Al-Fatihah ya, misalnya qul ya ayyuhal kafir, maka makmum baca karena dua hal yang tadi kami sebutkan sebelumnya tidak memungkinkan. Masuk di tengah-tengah nggak bisa. Menunggu antara amin dengan ayat Quran nggak bisa. Karena imamnya langsung nyambung surat. Maka ya bersamaan imam baca ayat Quran setelah Al-Fatihah, makmumnya baca Al-Fatihah. Ini bagi mereka yang punya keyakinan harus baca Al-Fatihah. Yang keempat, jika tiga alternatif di atas tetap tidak memungkinkan juga, maka makmum boleh membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam. Terakhir ini sudah, terakhir. Wallahu a'lam wa bishawab. Dalam hal ini adalah fatwa ulama. Pendapat yang paling kuat adalah kalau itu sholatnya sholat yang dikeraskan, subuh, maghrib, isya, maka bacaan Al-Fatihahnya imam itu berlaku untuk makmum. Makmum cukup mendengarkan saja. Kecuali ketika sirya. Contoh, sholat maghrib rokaat ketiga, sholat isya rokaat ketiga dan keempat, imamnya nggak baca, makmum baca Al-Fatihah. Apalagi duhur dan asar, makmum baca Al-Fatihah. Bisa difahami di sini. Lah kalau begitu itu ada dalilnya, aman itu. Ini bagi mereka yang kekeh, lah nggak bisa. Al-Fatihah itu rukun, makmum tetap harus baca. Ya itu tadi caranya. Itu tadi ya, alternatif terakhir yang nomor 4 tadi. Sehingga nggak usah kaget kalau ada jamaah kita dengarkan makmum samping kita. Ya, itu dia membaca. Jadi kita hargai. Jangan gara-gara seperti ini kemudian kita bertengkar. Ya, yang salah yang tidak sholat. Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lewati ya, karena kita nggak bahas rukun ini. Yang kita bahas ini sunnah dalam sholat. Jadi Al-Fatihah kita tinggalkan, karena rukun sholat. Yang kita bahas sunnah dalam sholat. Ulang bacaan basmalah. Silakan Pak Dedi, lanjutkan, ulang dikit. Yaitu, lalu ditanyakan orang kepada Abu Hurairah. Ayo. Lalu ditanyakan orang kepada Abu Hurairah. Lanjut. Bagaimana kalau kami sholat mengikuti imam? Nah, ini pakai dalil ini. Silakan. Jawabnya, ya. Bacalah perlahan-lahan. Baca pelan-pelan aja kalau begitu. Ya, lanjut teruskan. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lah ini di sini. Di sini nanti Bapak Ibu akan menemukan jawaban menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah dan jumhur fuqaha bahwasanya basmalah tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah. Di mana itu? Lanjut, silakan. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Ini ada skutsi ini, silakan. Bahwa Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Solat itu ku bagi dua antaraku dan hambaku. Baik, solat itu aku bagi dua, kata Allah. Antara aku dan hambaku. Lanjut. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Silakan, poinnya. Apabila dia mengucapkan. Apabila seorang hamba ketika dia sholat, dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah Ta'ala menjawab, hamadani abdi. Silakan. hamadani abdi, hambaku memujiku. Duh, lihat kalimatnya. Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Basmalah nggak masuk. Berdasarkan dalil ini, Bapak Ibu sekalian, menurut jumhur ulama fikih, fuqaha, menurut Hanafiyah, Hanabila, Malikiyah. Baik. Yang kedua, kan saya janjikan ada 6 ini Bapak Ibu. Yang kedua, sampai situ aja Pak Dedi. Yang kedua, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika menjelaskan hadis nomor 297 dalam kitab Bulughul Maram. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ngaji kitab Bulughul Maram. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan basmalah merupakan ayat dalam Al-Quran yang berdiri sendiri, bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan juga surat yang lainnya. Jadi surat Al-Baqarah, basmalah itu tidak termasuk surat Al-Baqarah. Al-Fatihah, basmalah nggak masuk surat Al-Fatihah. Basmalah diturunkan oleh Allah untuk tujuannya memisahkan antara surat dalam Al-Quran yang satu dengan surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia nggak masuk ayat, hanya untuk pemisah. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullah. Kecuali basmalah masuk di dalam ayat Quran itu cuman di surat An-Naml, surat nomor 27, ayat yang ke-7. Ayo kita dengarkan surat 27. Kecuali ini toh. Kecuali hanya ini, surat nomor 27 itu An-Naml Bapak Ibu. An-Naml ayatnya ayat 7. Allah Ta'ala berfirman surat An-Naml surat nomor 27 ya, surat nomor 27 ayatnya bukan ayat 7. Ayatnya itu adalah ayat berapa Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada ya? Ayat 30 ya? Coba kita lihat ayat 30. Ya betul. Surat nomor 27 ayatnya ayat 30. Allah Ta'ala kecuali hanya ayat ini aja. Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat. Sedangkan yang lain basmalah, bismillahirrahmanirrahim nggak masuk terhitung dalam surat. Tujuannya bismillahirrahmanirrahim diletakkan di atas, kecuali surat At-Taubah, surat nomor 9. Tujuannya diletakkan di atas sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Nah, sehingga kalau begitu Al-Fatihah itu jumlahnya tetap 7 ayat. Tetap 7 ayat. Ya. Pemisahnya adalah yaitu pada saat bacaan ghairil maghdubi alaihim. Apa ini? Pemisahnya itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau dihitung Al-Fatihah itu tetap ada 7. 1. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu 7 Bapak Ibu sekalian. Ini nomor yang kedua. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah. Beda. Imam Syafi'i. Ulama Syafi'iyah berpendapat di negeri kita mayoritas mazhabnya pakai Syafi'i. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa basmalah
bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga tetap dibaca. Dan ketika membacanya dikeraskan. Maka Bapak Ibu jangan kaget kalau ada sebagian imam yaitu membaca Al-Fatihah, basmalahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Ya. Bahkan kalau saya pernah lihat di YouTube, Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah ta'ala, ketika beliau mengimami di Masjid Masjid Istiqlal, Jakarta, beliau mengeraskan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau tahu mayoritas di negeri kita ini mazhabnya adalah Syafi'i. Tapi ketika beliau mengimami yaitu di tanah haram, Masjidil Haram, maka beliau tidak mengeraskan bacaan basmalah. Langsung seluruh imam di sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Baik, mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka kitab Silsilah Hadis Sahih. Sudah saya siapkan kalau nggak salah itu. Silsilah Hadis Sahih. Nomor aslinya, nomor asli 1183. Nomor asli. Cetakan terjemahan 2750. Ayo dibaca. Dari mana itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomor asli 1183. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila kalian membaca Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah, Ya. maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya Nabi loh ini. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kata Nabi? Sebab surat itu merupakan induk Al-Quran. Terus. Induk Alkitab. Terus. Dan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Terus. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Nah, Nabi-nya bilang, sahih ini hadisnya. Berarti kalau begitu Al-Fatihah 7 ayat, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu. Ya, pakai dalil ini. Ulama Syafi'iyah. Terus yang benar yang mana? Makanya Bapak Ibu sekalian, fanatik itu fanatik kepada dalil saja. Jangan fanatik kepada bendera tertentu, ormas tertentu, kelompok tertentu. Selama dalilnya sahih, sami'na wa ta'na. Ya. Jadi fanatiknya kepada dalil saja. Baik, kita lihat nomor 4. Nomor 4. Ulama Syafi'iyah. Kembali ke ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwasannya basmalah adalah bagian dari surat dalam Al-Quran. Jadi kalau begitu Al-Baqarah itu 286 ayat, itu termasuk di dalamnya adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Karena mereka berpendapat basmalah bagian dari setiap surat dalam Al-Quran. Di antara alasannya adalah bahwasannya para sahabat Nabi mengumpulkan Al-Quran dan menulis basmalah di setiap awal surat. Padahal yang bukan berasal dari Al-Quran tidak boleh ditulis dalam Al-Quran. Nggak boleh. Makanya Bapak Ibu berdasarkan fatwa ulama Syafi'i ini, Anda nggak boleh coret-coret dalam Al-Quran. Misalnya nih, pegang mushaf, terus ustadznya nyampaikan, Bapak Ibu sekalian, surat ini maknanya adalah kita diperintah untuk begini. Kita catat, kasih catatan kecil, coretan kecil di situ, tulis ayat ini maksudnya. Nggak boleh. Karena kita telah menambahkan sesuatu dalam mushaf berdasarkan ini. Ya, karena ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasannya yang bukan berasal dari Al-Quran tidak boleh ditulis dalam Al-Quran. Ya, termasuk stabilo merah.
Terus kasih hijau. Hati-hati. Nggak boleh mushaf. Kecuali tafsir. Karena apa? Karena terjemahannya lebih banyak daripada ayatnya. Nggak apa-apa. Kasih tambahan di situ. Tafsir. Iya. Tapi kalau mushaf yang nggak ada artinya, jangan. Terus digaris bawahi. Iya. Terus dikasih keterangan. Idgham. Ikhfa. Nggak boleh. Ini. Tidak boleh mencantumkan sesuatu. Itu. Nah, kata mereka, basmalah termasuk ayat. Karena sahabat itu ketika mengumpulkan Al-Quran, menulis Al-Quran dan mengumpulkannya, mencantumkan basmalah. Sedangkan Al-Quran tidak boleh, sedangkan yang bukan berasal dari Al-Quran tidak boleh ditulis dalam Al-Quran. Dan para ulama sepakat basmalah yang berada di antara dua surat itu kalamullah. Kalau bukan kalamullah nggak mungkin di dalam ditulis di situ. Sehingga karena basmalah kalamullah ya harus dibaca. Hitungan itu masuk surat itu. Itu menurut Syafi'iyah. Kuat saja nih Ustaz. Iya, ya. Baik, kan ini ada dalilnya semua, ya, ada dalilnya semua. Sehingga wajib dianggap sebagai bagian dari surat dalam Al-Quran. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah di juz yang ke-8 halaman 85. Itu yang nomor 4 Bapak Ibu. Yang nomor 5 masih ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat wajib membaca basmalah karena ia bagian dari surat Al-Fatihah, wajib. Dan mengingat membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kan tadi kita dengarkan Pak Dedi kan baca. Siapa yang gak baca Al-Fatihah sholatnya gak sah. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Sedangkan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Maka sholatnya seseorang tidak sah jika tidak baca basmalah. Karena kurang dalam membaca Al-Fatihah. Makanya jangan kaget imamnya dikeraskan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikeraskan. Karena pakai dalil ini tadi. Yang tadi dibaca silsilah hadis sahih. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita tambahkan dalilnya yaitu coba Sahih Muslim dibuka. Sahih Muslim nomor 348. 348. Nomor aslinya 394. Ayo dibaca dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Silakan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Silakan. tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, tidak sah. Ya, baik. Terakhir. Yaitu yang ke-6. Lah ini kesimpulannya. Nomor 6. Menarik ini. Menurut pendapat yang kuat. Argumentatif. Pendapat yang rojih. Ternyata Bapak Ibu. Terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan basmalah. Terkadang. Dan terkadang mensirkan basmalah. Jadi kadang-kadang Nabi itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Dikeraskan. Kadang sir. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Mana dalilnya? Namun yang paling sering Nabi lakukan, adalah melirihkan, mensirkan, tidak mengeraskan basmalah. Itu pendapat yang kuat. Sekalipun basmalah tetap masuk, ya, yaitu dalam bagian ayat, tetapi dalam hal ini Nabi mensirkan. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya, yaitu dalam Sahih Bukhari. Buka Sahih Bukhari. Nomornya 411. 411. Ya, silakan baca. Dari berita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Iya. bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam
Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketiga-tiganya memulai sholat mereka dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Atau surat Al-Fatihah. nah, coba 354-nya. Ini Sahih Muslim 354 354 dari Anas radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, Ya. aku biasa sholat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dengan Rasulullah, tetapi dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Bukan hanya dengan Abu Bakar, dengan siapa? Dengan Umar. Dan dengan Utsman. tetapi radhiyallahu anhuma. ya. Tetapi aku tidak pernah mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jelas sekali. Rasulullah ketika ngimami, aku nggak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, 3 khalifah loh ini. Utsman bin Affan ketika ngimami Bismillah dikeraskan. Enggak dengeran. Baik, jadi semuanya ada dalilnya, semua ada dasarnya, tergantung kita mana yang akan kita ambil dari dalil-dalil tersebut. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, sekarang kita akan masuk sunnah yang berikutnya. Ya, istiftah sudah, ta'awud sudah, basmalah sudah. Lah yang berikutnya adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Itu sunnah Bapak Ibu. Berarti kalau itu sunnah, saya kalau sholat nggak baca surat nggak apa-apa berarti Ustadz ya. Jadi cuman sekedar ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Fatihah tok, nggak apa-apa. Sholatnya nggak batal. Sholatnya nggak batal karena sunnah ini, sunnah. Tetapi kalau dilakukan mendapatkan pahala. Mana dalilnya terkait dengan membaca surat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bacakan satu dalil sebagai kata pengantar muqaddimahnya. Coba dibuka Sahih Muslim 351, Muslim 351. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala wa illam tazid ala ummil qur'ani ajza'at wa in zidta fahuwa khairun. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, silakan. Dalam setiap sholat Rasulullah SAW selalu membaca bacaan ayat. Terus. Karena itu bacaannya yang dinyaringkannya kepada kami. Terus. Kami nyaringkan pula. Lanjut. Dan bacaan yang perlahan-lahan dibacanya kami perlahankan pula kepadamu. Ini jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nabi itu kalau membaca surat itu dikeraskan, subuh, maghrib, isya, maka kami pun meniru ketika sholat subuh, yaitu mengeraskan. Tetapi kalau beliau yaitu tidak mengeraskan duhur dan asar, maka kami pun juga tidak mengeraskannya. Seperti itulah yang aku ajarkan kepada kalian. Ini Rasul telah tiada ini. Lanjut teruskan. Lalu seorang laki-laki bertanya, silakan. Bagaimana kalau tidak kutambah lagi bacaanku selain membaca Al-Fatihah? Bagaimana kalau aku sholat cuman membaca Al-Fatihah saja, tidak aku tambah dengan membaca surat Al-Fatihah saja? Lanjut. Jawabnya. Nah, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Silakan. Jika Anda tambah, itu lebih baik. Jika Anda tambah selain surat Al-Fatihah, itu boleh, lebih baik. Lanjut. Jika tidak, maka Al-Fatihah sudah cukup. Cukup, nggak apa-apa, nggak batal sholatmu. Karena apa? Karena yang wajib itu Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah itu nggak wajib. Nah sekarang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian surat apa saja sih yang Nabi baca setelah Al-Fatihah dalam sholat beliau. Saya bacakan fatwanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin. Begini kata beliau. Beliau berkata dalam kitab Minhajus Salikin, wa yaqra'u ma'aha fi raq'ataini al-ulayaini minar rubaiyati was-sulasiyati suratan. Begini.
Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Satu surat lainnya di 2 rakaat pertama dari sholat 3 rakaat dan 4 rakaat. Jadi tetap membaca surat pada 2 rakaat yang pertama di sholat maghrib dan 2 rakaat pertama di sholat isya. Tetap membaca. Begitu juga yaitu sholat zuhur dan asar. Apalagi kalau sholat subuh, dua-duanya tetap membaca. Nah ini sekarang ketentuannya. Takunu fil fajri. Subuh. Takunu fil fajri. Min tiwalil mufassal. Surat yang dituntunkan untuk dibaca ketika sholat subuh adalah surat tiwalil mufassal. Apa itu tiwalil mufassal? Nanti tak jelaskan. Yang penting panjenengan tahu dulu. Subuh itu tiwalil mufassal. Terus wafil maghrib min kisarihi. Salat maghrib yang dibaca Nabi itu kisaril mufassal. Subuh tiwalil mufassal. Maghrib kisaril mufassal. Wafil baqi min ausatihi. Adapun selain tersebut, selain yang sholat wajib yang lainnya, duhur dan asar, Nabi membaca ausatil mufassal. Sekarang penjelasannya. Subuh tiwalil mufassal. Maghrib kisaril mufassal. Sedangkan duhur dan asar ausatil mufassal. Apa itu maknanya? Pak, Bu, tiwalil mufassal adalah surat yang tergolong panjang. Itu subuh. Jadi makanya kalau sholat subuh itu sunahnya yang panjang-panjang. Jangan yang pendek. Inna atoina kul wallahu ahad. Wal asri kul wallahu. Bukan. Subuh itu panjang. Ustadz tanya yang masuk kategori panjang yang Nabi baca ya. Yang Nabi baca. Kalau sholat subuh ini bukan terawih, bukan tahajud. Kalau tahajud terawih Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini yang wajib, subuh. Nabi itu kalau sholat subuh yang Nabi baca yaitu tiwalil mufassal panjang yang masuk surat dalam Al-Quran. Dicatat ya, yang masuk surat dalam Al-Quran kategori tiwalil mufassal yang Nabi baca ketika sholat subuh adalah mulai dari surat Al-Qaf. Dipilih ya salah satu, dipilih. Surat nomor 50 sampai 77 Al-Mursalat. Boleh surat Qaf, boleh surat nomor 52, boleh. Satu surat At-Tur, boleh. Rakaat kedua surat An-Najm. Oh, itu panjang. Oh, tuh Ustaz ya. Iya, subuh. Iya, nah, kenapa? Insya Allah tidak datang Ustaz. Loh, kok ngancem? Ya, apalagi makmumnya dem-dem. Suka batu-batu, ngasih isyarat kode. Jangan, sunnahnya itu tiwalil mufassal. Ya, seperti itu, tiwalil mufassal. Ini yang pertama ini. Terus yang kedua, surat kita urut aja ya. Kita urut. Surat yang masuk tiwalil mufassal yang panjang itu dari surat apa ke surat apa tadi? Qaf surah 50 sampai 77 Al-Mursalat. 50 sampai 77 itu semuanya panjang. Baik. Sekarang yang nomor 2 yang masuk kategori ausatil mufassal. Ausatil mufassal, duhur dan asar. Duhur sama asar, pertengahan. Yang masuk kategori yaitu surat ausatil mufassal adalah mulai surat 78 An-Naba sampai surat Al-Lail. Surat 92, 78 sampai 92. Silakan dipilih. Duhur, imam di Al-Ikhlas duhur, rakaat pertama. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. 46 ayat. Mantap. Imame kok suwe, iki kerja iki ya. Kerja iki waduh ya. Itu ausatil mufassal. Iya, duhur dan asar.
Yang masuk kategori ini adalah An-Naba sampai Al-Lail, surat 92. Lah terus sekarang yang Kisoril Mufassal, pendek, Kisor. Namanya ya Kosor, pendek, Kisoril Mufassal. Khusus maghrib, khusus maghrib. Ya, khusus maghrib. Lah Isa Ustaz, Isa masuk kategori Kisoril Mufassal, masuk. Ya pendek juga, pendek. Yang masuk kategori ini Ustaz, sisanya Bapak Ibu, sisanya mulai ayat 9, mohon maaf, surat 93 Ad-Duha sampai An-Nas. Wes tak pilih Al-Asr Ustaz. Ya. Loh iya, terutama kalau maghribnya itu maghrib pas buka puasa, Senin Kamis, pendek jangan panjang-panjang. Lah ini ndak. Maghrib hari Senin surat yang dibaca surat yaitu An-Naba. Waduh, mestinya duhur. Ya, seperti itu. Jangan pendek-pendek maghrib. Makanya panjenengan bisa perhatikan di Mekah sama Madinah. Perhatikan, imam-imam di sana. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ditakdirkan bisa menunaikan umroh dan haji ke tanah haram. Perhatikan kalau maghrib pendek. Ayat pertama, yaitu kadang-kadang ya, ayat pertama itu Al-Quraisy li ilafi Quraisy. Ayat kedua setelahnya, yaitu Inna a'toina kal kausar. Mesti gandengan. Ayat yang pertama misalnya yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, surat mohon maaf, rakaat pertama maksud saya, surat Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Itu maghrib, pendek-pendek. Pendek. Baik, jadi Bapak Ibu sudah mencatat ya, yang masuk Kisoril Mufassal itu adalah Ad-Duha surat 93 sampai surat nomor 114 An-Nas. Itu. Sekarang kita dengarkan beberapa dalil Bapak Ibu sekalian. Ayo dibaca beberapa dalil. Tak kasih Bapak Ibu yaitu 6 dalil. 6 dalil berikut dengan penjelasannya. Ayo dibaca. Dalil yang pertama surat mohon maaf. Dalil yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari. Maaf, nomor asli ini ternyata. Tapi nggak apa-apa dibaca di cetakan terjemahan, insya Allah bisa ada. Sahih Bukhari nomornya 309 cetakan terjemahan. Nomor aslinya 547. Tolong dibuka Bukhari 309. Betul Abu Barza. Coba dicek. Abu Barza Al-Aslami. 309. Betul ya? Betul, silakan ayo dibaca. Dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu an. Ayo. Dari Sayyar bin Salamah radhiyallahu an katanya, ya. Aku datang bersama ayahku kepada Abu Barza Al-Aslami. Terus. Lalu ayahku bertanya kepadanya, silakan. Bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan sholat fardu? Terus. Jawab Abu Barza, ya. Nabi melakukan sholat zuhur. Terus. Atau yang Anda namakan sholat al-ula. Terus. Sholat pertama. Jadi sholat zuhur itu namanya sholat al-ula. Lanjut. Ialah ketika matahari tergelincir ke barat. Belum poinnya ini, belum poin. Terus. Dan beliau sholat asar ketika salah seorang dari kami kembali dari perjalanannya ke ujung kota. Terus. Sedangkan matahari masih tersisa panasnya. Terus. Dan aku, kata saya, lupa ucapannya ketika sholat maghrib. Lanjut. Dan Nabi lebih suka mengundurkan sholat isya yang Anda namakan al-atama. Baik, Nabi itu kalau sholat isya agak diundurkan, agak malam dikit. Lanjut. Dan beliau tidak menyukai tidur sebelum sholat isya. Nabi tidak suka, bahkan melarang tidur sebelum sholat isya. Lanjut. Dan bercakap-cakap sesudahnya. Dan kalau setelah sholat isya, Nabi juga nggak suka ngobrol setelah sholat isya. Jadi Nabi langsung istirahat. Kenapa? Mempersiapkan diri untuk sholat malam. Lah kita tidak. Tidur setelah isya untuk mempersiapkan lihat Real Madrid atau Portugal melawan Deltras. Repot ini. Iya, kita ini dibohongin sama Piala Dunia, ngapain? Lihat Piala Dunia. Ya, emang loh waktunya 45 menit kali 2 kan 1 jam setengah. Dipakai baca Quran sudah 1 juz lebih Bapak Ibu sekalian.
Iya, eman waktunya. Jangan sia-siakan umur kita dengan sesuatu yang gak manfaat. Apalagi lihat aurat. Gimana lihat auratnya? Ya kan lihat paha. Lah paha laki-laki itu kan juga aurat. Tersingkap pahanya. Belum lagi supporter bolanya. Ya, seperti itu. Loh, ya, lo Ustadz kok tahu? Diceritani. Baik, kita dengarkan. Belum poinnya nih, belum poinnya. Lanjut, teruskan. Silakan. Dan selesai sholat subuh. Nah, terus ketika seseorang telah mengenal orang yang duduk di sampingnya. Nah, Sedangkan Nabi SAW membaca dalam... Stop, sampai situ dulu. Bentar lagi kita lanjutkan. Jadi para sahabat itu baru mengenali siapa orang yang ada di sampingnya ketika sholat subuh saat matahari mulai, ketika suruk. Matahari sudah mulai meninggi, baru mereka tahu di sampingnya itu siapa. Kenapa? Karena nggak ada lampu, Bapak Ibu sekalian. Karena nggak ada lampu. Jadi mereka itu menunggu sampai suruk. Baru mereka tahu di samping kanan kirinya ini siapa. Oh si fulan, oh si fulan. Itu karena nggak ada lampu. Lah waktu itu Nabi baca apa ketika sholat subuh? Ini bagi imam masjid, terutama Masjid Al-Ikhlas. Ayo kita dengarkan. Nabi baca apa sholat subuh? Silakan. Ulang lagi dikit. Nabi membaca. Sedangkan Nabi SAW membaca dalam sholat itu sebanyak 60 sampai 100 ayat. Loh. Sholat subuh 100 ayat di Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah itu imam terakhir di Masjid Al-Ikhlas. Setelah itu di blacklist. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan kalau subuh itu Bapak Ibu ditekankan untuk panjang. Bapak Ibu sekalian, ditekankan untuk panjang. Kenapa? Karena kata para alim ulama, sholat subuh itu sengaja diperlama agar orang yang telat sholat karena tertidur atau lalai masih sempat mendapatkannya. Karena sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Sholat subuh itu juga diperlama maksudnya karena setelah bangun dari istirahat, jamaah itu masih bersemangat untuk mendengarkan ayat Quran. Di samping itu, malaikat turut menyaksikan sholat subuh. Satu-satunya sholat yang disebut secara langsung oleh Allah, malaikat menyaksikan, ya sholat subuh. Mana dalilnya? Quran surat nomor 17, Al-Isra, ayatnya ayat yang ke-78. Surat 17, ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Loh, laksanakan sholat mulai matahari tergelincir sampai yaitu terbenam. Berarti yang dimaksud di sini 4 sholat. Duhur, asar, maghrib, ya, dan isya. Ini terus lanjut. Dan laksanakan pula sholat subuh. Loh, berarti di dalam ayat ini mengandung perintah 5 sholat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa sholat subuh? Lanjut. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Baik, jadi tujuannya subuh itu diperpanjang supaya jamaah yang lain bisa ikut, yang rumahnya jauh. Dan juga jamaah itu kan baru tidur istirahat di malam hari. Maka ketika dia bangun, maka kuat untuk mendengarkan bacaan ayat Quran yang panjang. Ya, ini dalil pertama. Dalil kedua, coba dibuka dalil kedua An-Nasai. Ada kan Sunan An-Nasai? Nah itu. Ya. Nomornya 982. Sunan An-Nasai 982. An-Nasai 982. Kita dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulanin. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, silakan. Aku belum pernah sholat di belakang imam yang lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali daripada sholat di belakang si fulan. Nah, aku tidak pernah sholat yang paling mirip persis kayak sholatnya Rasulullah kecuali yaitu sholatnya si fulan ini. Aku pernah jadi makmumnya persis ngimami kayak yang dilakukan oleh Rasulullah. Gimana itu? Lanjutkan. Kami sholat di belakang orang tersebut. Terus. Dan dia memperlama 2 rakaat pertama.
serta memperingan 2 rakaat terakhir. Yaitu dari? Ia juga memperingan. Stop. Itu kurang keterangannya itu. Kami sholat di belakang orang itu, ia memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat duhur dan memperingan 2 rakaat terakhirnya. Loh, berarti kalau gitu Ustadz, sholat duhur itu rakaat ketiga dan keempat itu juga baca surat? Iya, baca surat. Diperingat tapi, diperingat. Terus lanjut. Ia juga meringankan sholat asar dan membaca surat pendek. Stop. Itu juga terjemahannya kurang itu. Yaitu saya bacakan teksnya. Wa yukhaffifu fil asr. Sedangkan sholat asar lebih diperingan dari sholat duhur. Jadi duhur itu baca surat apa? Asarnya lebih pendek dari yang duhur. Iya, rakaat ketiga dan keempat asarnya lebih pendek lagi dari rakaat ketiga dan keempat sholat duhur. Nah, begitu, semakin pendek. Begitu juga terus wa yaqra'u fil maghribi bikisaril mufassal. Adapun sholat maghrib dan membaca surat pendek pada sholat maghrib. Loh, maghrib itu pendek Bapak Ibu. Maghrib itu pendek aja. Lanjut teruskan. Dan pada sholat isya ia membaca surat wasamsi wa duhaha. Nah, ya, isya baca surat asyam dan yang semisal dengannya. Terus subuh lanjut. Dan yang sepadan dengannya. Terus. Sedangkan pada sholat subuh ia membaca 2 surat yang panjang. Panjang. Khusus subuh itu panjang Bapak Ibu. Boleh ndak imamnya sambil lihat mushaf? Nggak boleh. Kalau sholat wajib harus hafal. Kalau sholat sunnah terawih boleh. Al-Quran diletakkan di depan atau imamnya sambil membaca mushaf. Sholat sunnah boleh. Tahajud, terawih boleh. Tapi kalau sholat fardu harus hafal imamnya. Ya. Baik, pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang baru saja kita dengarkan ini adalah rakaat pertama dan kedua sholat zuhur itu kadar bacaannya lama. Sedangkan kalau asar lebih ringan. Rakaat pertama dan kedua sholat asar separuh dari sholat zuhur. Ya, separuhnya. Ya. Jadi tambah ringan. Zuhur itu panjang, pertama dan kedua. Rakaat ketiga dan 4 pendek. Asarnya lebih pendek daripada zuhur. Asarnya yang rakaat ketiga dan keempat lebih pendek lagi. Begitu seterusnya. Maghrib tambah pendek. Maghrib. Ya. Baik, sekarang dalil ketiga. Coba dibaca Muslim nomor 406. Sahih Muslim nomor 406. Sahih Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kunna nahziru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asr. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an katanya. Iya. Kami pernah mengira-ngirakan berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Iya. Ketika sholat zuhur dan sholat asar. Ayo kita dengarkan ya. Kira-kira berapa sih Ustadz panjangnya duhurnya Nabi, asarnya Nabi? Berapa itu panjangnya sholat duhur asar? Silakan. Perkiraan kami ialah pada 2 rakaat pertama zuhur. Iya. Beliau berdiri selama membaca surat Alif Lam Mim Tanzil. Surat As-Sajdah. Duhur itu rakaat pertama dan rakaat kedua seperti panjangnya itu membaca surat nomor 32 As-Sajdah. Jumlah ayatnya adalah 30 ayat. Duhur itu 30 ayat Ustaz. Iya. Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat ketiga dan 4 separuhnya 15 ayat. Lah asarnya yaitu di bawahnya duhur. Rakaat pertama dan kedua 15 ayatan. Rakaat ketiga dan keempat sholat asar separuhnya 7-8 ayat. Maghrib pendek lagi. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya, Alif Lam Mim Tanzil. Kurang lebih seperti ini. Surat ini dibaca sebenarnya yaitu ketika Nabi mengajarkan sholat subuh di hari Jumat. Alif Lam Mim Tanzil. Surat nomor 32. 30 ayat Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu, bukan membaca as-sajdah, bukan. Tetapi ukuran panjangnya sholat zuhurnya Nabi itu kayak orang baca surat as-sajdah 30 ayat itu. Ukurannya begitu, zuhur. Terus lanjut, silakan.
Sedangkan pada 2 rakaat yang akhir kira-kira seperduanya. Loh, berarti baca surat. Duhur itu rakaat ketiga dan keempat juga baca surat. Teruskan untuk asar, lanjut. Kemudian kami kira-kirakan pula lama beliau berdiri pada 2 rakaat pertama sholat asar. Lanjut. Ialah kira-kira selama berdirinya pada 2 rakaat yang akhir sholat zuhur. Nah, 2 rakaat. Jadi kalau misalnya rakaat pertama dan kedua sholat duhur itu 30 ayat tadi, terus rakaat ketiga dan keempat sholat duhur itu separuhnya 15 ayat, maka sholat asarnya rakaat pertama dan yang kedua itu separuhnya, boleh atau sama. Rakaat ketiga dan keempatnya separuhnya lagi. Nah, itu asar. Ya, baik, lanjut teruskan. Sedangkan pula pada 2 rakaat yang akhir kira-kira setengahnya. Setengahnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dalil keempat, silakan dibuka. Dalil keempat yaitu di dalam An-Nasa'i nomor 981. Ya, sebentar lagi kita akhiri Bapak Ibu. An-Nasa'i 981. Silakan. Dari Sulaiman bin Yasar, Ya. dari Abu Hurairah, Ya. radhiyallahu anhu, dia berkata, Silakan. aku belum pernah sholat di belakang imam yang lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW Terus. daripada sholat di belakang si fulan. Lanjut. Sulaiman berkata, Ya. ia memperlama 2 rakaat pertama pada sholat zuhur. 2 rakaat pertama itu diperlama, agak lama. Zuhur ya. Terus. Dan meringankannya pada 2 rakaat terakhir. Terus. Ia juga meringankan sholat asar. Terus. Membaca surat-surat pendek pada sholat maghrib. Terus. Membaca surat yang sedang pada sholat isya. Nah, terus. Dan membaca surat yang panjang pada sholat subuh. Nah, yaitu tadi. Ada yang namanya tiwalul mufassal, ada yang ausatil mufassal, ada yang kisaril mufassal. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Nah, itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Terakhir sebagai penutup yaitu dalil yang belum. Dalil kelima ini, kurang satu lagi. Dalil kelima, nah kita dengarkan. Yaitu dalilnya adalah disebutkan di dalam Sahih Muslim nomor 418. Buka Muslim 418 dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bituri. Ya, muttafaqun alaih. Silakan. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, dari bapaknya. Ya, Jubair bin Mut'im berarti. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib. Lu, Nabi itu membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib. At-Tur itu Bapak Ibu 49 ayat. Lu, katanya maghrib itu pendek, Ustadz. Kok Nabi sholat maghrib itu panjang? 49 ayat surat At-Tur. Kata para alim ulama, ini menunjukkan kepada kita sesekali Nabi itu pernah membaca panjang, sesekali itu pendek. Tetapi kebiasaan Nabi adalah memilih yang pendek. Wallahu a'lam wa bissawab. Contoh, kita lihat dalil, yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyebutkan hadis, perhatikan ya, dalam Takhrij Mishkah Al-Masabi yang ke-812, sanadnya sahih, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib lailatal jumu'ah. Nabi biasa ketika sholat maghrib malam Jumat, beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Salat maghrib malam Jumat. Maghrib di malam Jumat. Itu Nabi membaca itu. Berarti Nabi terkadang pendek dan selalu begitu. Dan terkadang Nabi sesekali baca panjang. Buktinya tadi surat At-Tur 49 ayat. Ya. Baik, jadi intinya boleh itu dibaca keseluruhan, boleh dibagi Bapak Ibu sekalian. Boleh. Lah, khusus untuk yang satu ini, nah terakhir dalil penutup dalil ke-6. Dibuka Sahih Muslim nomornya 829. Muslim 829.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jumu'ah alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Terus rakaat yang keduanya, ayo dibaca Pak Dedi, silakan. Silakan. Beda redaksi, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya. 829 ya. Silakan. Nabi SAW biasa dalam sholat subuh di hari Jumat. Iya. Membaca surat Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Tanzil. Rakaat pertama as-sajdah. Terus rakaat kedua hal ata 'alal insani hinum minad dahr, yaitu surat Al-Insan. Bapak Ibu, surat nomor 76. Katanya para alim ulama, dua surat tersebut dianjurkan bagi imam dibaca sempurna, jangan dibagi-bagi. Jadi rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Dan surat as-sajdah itu ada sujud tilawahnya. Sujud tilawahnya. Ya. Kalau tidak salah itu sujud tilawah itu ada di ayat yang ke berapa itu Bapak Ibu sekalian? Ayatnya adalah ayat yang kedua. Sebentar. 14 ya? Bukan. Ya. Oh bukan, sebentar. Tadi surat apa tadi? As-Sajdah surat nomor berapa? 32. Nah ini ketemu ini. Yaitu di ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Ayat yang ke-15. Baik, jadi ini dianjurkan bagi seorang imam hafal dua surat ini dibaca ketika hari Jumat pada saat sholat subuh. Surat As-Sajdah, rakaat kedua surat apa tadi Bapak Ibu? Al-Insan. Wallahu a'lam wa bissawab. Ya. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat ke surat berikutnya. Nah, barakallahu fiik. Apakah boleh ketika sholat membaca surat setelah Al-Fatihah itu tidak berurut? Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, kalau sholatnya sholat fardu harus berurut. Harus surat setelahnya. Contoh, sholat subuh kah, zuhur kah, asar, maghrib atau isya. Misalnya, rakaat pertama dia membaca yaitu inna a'toina kal kausar. Rakaat pertama. Maka rakaat yang kedua berarti surat setelah inna a'toina. Bisa jadi kuliah ayyuhal kafirun, bisa jadi idza jaa, ya, bisa jadi tabat yada, bisa jadi kul wallahu ahad, atau kul a'udzu birabbil falaq, atau kul a'udzu birabbin nas. Tinggal dipilih. Setelahnya jangan dibalik. Rakaat pertama dia membaca kul wallahu ahad, terus kemudian rakaat kedua mundur wal asri atau inna a'toina. Jangan. Kalau sholat fardu itu sebaiknya urut. Buktinya tadi dalil-dalilnya. Nabi baca As-Sajdah surat 32. Rakaat kedua Al-Insan. Loh, surat setelahnya. Al-Insan itu 76. 32 ke 76. Yang nggak boleh dari 76 mundur ke belakang. 32. Begitu seterusnya. Contoh lagi, maghrib malam Jumat tadi. Nabi membaca apa tadi? Maghrib malam Jumat. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, setelah itu surat nomor 100 berapa ini? Qul ya ayyuhal kafirun. 109 ya, 106 apa? 109. Terus kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, yaitu surat nomor 112. Nah, jadi setelahnya. Tapi kalau sholat sunnah, tarawih, lalu tahajud boleh, dibolak-balik boleh. Sebagaimana Nabi pernah mencontohkan dalam riwayat Muslim, rakaat pertama sholat tahajudnya Nabi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Mestinya kan Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa. Ini tidak. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran.
berarti boleh tidak berurut kalau sholat sunnah. Wallahu a'lam wa bishawab. Tapi kebanyakan Bapak Ibu, sholat sunnahnya Nabi itu tetap berurut. Contoh. Sholat sunnah di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Itu yang dibaca apa itu? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ketika sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini sebelum subuh, sholat sunnah qobliyah subuh. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini selalu dibaca oleh Nabi. Jadi dalam hal ini selalu berurut. Jadi upayakan kita mengetahui letak-letak surat. Tapi sekali lagi nggak urut nggak apa-apa kalau sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Iya. Bapak dulu. Untuk sholat makmum untuk rakaat ketiga, keempat, Iya. sholat zuhur, asar dan isya. Iya. Itu untuk yang diam itu apa harus selalu membaca Al-Fatihah? Apa surat yang lain boleh baca untuk rakaat ketiga keempat? Nah, barakallahu fiik. Untuk sholat yang disirkan, zuhur dan asar, termasuk juga rokaat yang ketiga sholat maghrib, termasuk juga rokaat ketiga dan keempat sholat isya. Imamnya tidak mengeraskan bacaan. Apakah makmum tetap membaca Al-Fatihah? Tetap, karena itu rukun sholat. Tetap membaca Al-Fatihah. Apakah juga dilanjutkan dengan membaca surat setelah Al-Fatihah? Iya, kalau memang memungkinkan. Yaitu waktunya. Tapi kalau misalnya baru 1 ayat imamnya rukuk, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Ya kita ikuti imam. Jadi tetap baca Al-Fatihah. Tetap. Ini tadi yang dikomentari tadi itu adalah menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Karena Al-Fatihah itu rukun. Ya sepakat, Al-Fatihah itu rukun. Maka kalau begitu makmum meskipun imamnya dikeraskan, seperti sholat subuh, sholat maghrib rakaat pertama dan kedua, sholat isya rakaat pertama dan kedua, makmum juga ikut baca. Jangan mendengarkan saja. Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Lah caranya tadi di sela-sela dan seterusnya. Apalagi kalau sholatnya itu disirkan, makmum tetap baca. Gitu Pak ya. Yang belakang terakhir, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kami pernah mengikuti seorang imam waktu pertama maghrib, pada rakaat pertama basmalah dikeraskan. iya. Pada rakaat kedua basmalah disirkan. Gimana itu Ustaz? Nah, ya, imamnya ambil jalan tengah. Ya, imamnya ambil jalan tengah. Jadi rakaat pertama beliau bertanya, rakaat pertama sholat maghrib basmalahnya dikeraskan. Rakaat yang kedua basmalahnya disirkan, langsung membaca alhamdulillah. Apakah ini diperbolehkan? Boleh sah. Karena memang bacaan sepakat para ulama basmalah ini adalah sunnah dalam sholat, bukan rukun sholat, bukan fardu. Wallahu a'lam. Boleh, nggak apa-apa. Kita, iya Pak, baru datang Pak ya? Masya Allah, langsung bertanya. Ya, silakan. Surat Al-Kafirun, kenapa Nabi SAW yaitu selalu membaca Al-Kafirun? Banyak keistimewaannya. Kenapa? Yang pertama, Al-Kafirun itu kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi setara dengan 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Tapi bukan berarti kalau baca 3 kali hatam. Bukan. Hatam. Ya enggak. Kandungan isinya kalau Al-Ikhlas 1/3. Kalau Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, 6 ayat itu kandungan isinya 1/4 Al-Quran itu ada di situ. Ada di situ. Ya. Yang lebih hebat lagi itu adalah, yang lebih canggih lagi itu adalah Al-Asr, wal Asr. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan 1 surat kepada Rasul, surat Al-Asr itu sudah cukup.
Jadi tandingannya Al-Asr ini melebihi semua surat dalam Al-Quran. Cukup karena isi daripada surat Al-Asr itu dalam Pak. Dalam. Dan itu sudah mencakup 30 juz yang ada dalam Al-Quran. Al-Asr itu. Sudah cukup surat ini untuk mewakili Al-Quran. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Saking istimewanya. Tapi jangan digentar wal asri. Wal asri. Iya, itu ya. Jadi dalam hal itu. Terus alasan yang lain adalah karena dua surat ini mengandung yaitu 3 macam tauhid sekaligus. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, di dalamnya ada tauhid yaitu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat sekaligus. Sedangkan dakwahnya Rasul ini adalah dakwah tauhid. Nah, jadi Nabi ingin menanamkan kepada para sahabat tentang akidah, tauhid. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Dan akhirnya kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.